puasa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan khususnya lagi kepada Pak Perwira hari ini bisa hadir beliau dalam rangka perkenalan ataupun dalam rangka mengantar hukum progresif juga. Ada yang paham tentang hukum progresif? Ada yang mengerti apa itu hukum progresif? Ya, silakan. Ya. Ya, boleh. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Tadi. Ya, hukum yang terus berkembang. Kenapa hukum itu terus berkembang? Ya, bagaimana perkembangan lingkungannya itu? Kira-kira apa ya? Perkembangan, perubahan, kemajuan, hukum yang sekarang ini seperti apa dan bagaimana? Sehingga adalah hukum progresif. Gimana? Ya. Harus berkembang. Ya. Hukum itu apa? Bagaimana? Tujuannya seperti apa? Perkembangan yang akan di mana? Hukum sebelumnya seperti apa? Penting nggak kira-kira hukum progresif ini? Penting apa? Penting kan? Penting. Baik, saya akan berikan pengantar dulu. Hukum progresif ini lanjut. Ya, ini ya pengantarnya merupakan sebuah gagasan. Ya, silakan adik-adik baca. Ya. Ababi, silakan dibaca. Apa itu Ababi? Ya. Sebuah gagasan yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum, karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Ya, bagaimana maksudnya positivisme itu? Kenapa banyak terbelenggu dalam hal itu? Saya ingin tanya kepada adik-adik. Kita tanya kepada adik-adik. Kenapa? Ya, lebih. Nanti ayo tolong yang menjawab mencatat ya, lebih buku tadi. Ya. Hukum positif tertinggal. Tertinggalnya bagaimana? Hukum positif kok bilang tertinggal? Memang ada kereta api yang meninggalkan atau gimana? Tidak, karena dinamika di masyarakat terus berkembang dan terus maju. Sedangkan kalau kita tetap pada hukum positif, tidak itu bisa disangka dulu. Apakah hukum positif tidak mampu menjawab tantangan masyarakat, permasalahan masyarakat? Dia tidak mampu, makanya ada pemikiran. Karena tidak mampu kan atau gimana? Coba yang lain. Bagaimana hukum positif itu menjawab kekiniannya? Hukum tidak hanya sebatas tentang norma dan logika, tapi juga kita harus memandang hati nurani. Tapi sebentar dulu, saya tanya adik-adik, paham nggak kira-kira tentang hukum progresifnya adik-adik? Paham ya? Kenapa muncul hukum progresif ini? Ya Dita, kenapa? Karena tadi teman-teman sudah happy sudah menjawab. Ya. Jadi kita menggunakan hukum ini tidak hanya tentang norma dan logika saja, tapi kita juga harus memandang dari segi hati, kejujuran, keberanian, dan hati nurani. Oke. Ya, saya tanya lagi pada adik-adik semua, bagaimana rasa keadilan dalam hukum positif akan? Apakah sudah bisa ditegakkan semua? Kenapa? Apa penyebabnya? Karena ini polisi ranah kita adalah hukum pidana. Kenapa? Ya, silakan juga. Ya.
dan bersifat subjektif, ya. Banyak bersifat subjektif dan asas kepentingan. Yang mohon digarisbawahi itu kan, makanya besok adik-adik dalam penegakan hukum berupaya bersifat objektif, jangan subjektivitas, jangan asas kepentingan diutamakan di situ, ya, sehingga nanti masyarakat benar-benar merasakan rasa keadilan itu. Jadi tujuan hukum itu sedikit tidaknya bisa diwujudkan di situ, ya. Nah, bagaimana dalam hukum positif itu? Kenapa kok selama ini lapas-lapas itu penuh? Gimana? Saya tanya juga kepada adik-adik. Kita ajak diskusi kepada adik-adik biar mulai. Kita, gimana kita? Kenapa kok dalam penegakan hukum positif ini? Ya, kan kita lihat lapas itu penuh semua, overload. Nah, kenapa? Apa kaitannya dengan penegakan hukum positif dan rasa keadilan? Ini masih pengantar ini. Kita dulu, kita sabar. Rankingmu sudah ada. Ya. Gimana? Kalau friend apa call your husband? Apa jawaban kita? Kenapa? Nah, jawab aja, kita ngomong. Ranking. Kira-kira gimana? Dalam pendekatan hukum positif ini, lapas-lapas kita bukti dan kenyataannya overload. Bagaimana pandanganmu? Seharusnya gimana? Penegakan hukum itu tidak dilakukan secara objektif, ya, bersifat tebang pilih. Ya. Di sini juga ada kepentingan mafia hukum dan lain sebagainya, banyak yang terjadi di situ dalam penegakan ini. Jika rasa keadilan itu belum benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang mencari keadilan. Jadi terjadi pembenaran bukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Nah, ini kan terjadi sekarang yang berkembang sekarang di masyarakat. Kenapa kok di Belanda itu sel-sel bisa kosong? Bukan karena dipulangkan. Nah, kesadaran apa? Kesadaran masyarakatnya cukup tinggi dengan menjunjung tinggi hukum. Itu apa? Iya, tahu tadi berjawab kesadarannya cukup tinggi. Terus kalau nggak sadar gimana? Maksud saya, ada kira-kira yang paham? Ya. Nah, ini harus kita lihat ke depan dalam perkembangan hukum progresif ini. Ya, bagaimana dalam permasalahan ini kok di tempat lain seperti itu keadaannya, di kenyataannya negara Indonesia itu seperti ini. Why? Apa penyebabnya? Ya, seperti Pak Obe pernah sampaikan, pencuri sandal dengan korupsi sama hukumannya. Yang mencuri sandal, mencuri kakao, mencuri kayu, nenek-nenek sama hukumannya. Bagaimana keadilan itu? Bagaimana hukum positif ini menjawab? Katanya hukum untuk manusia. Bagaimana? Ya. Menurut saya karena hukum di negara lain itu terus berkembang gitu. Seperti contohnya ada suatu negara yang dia memiliki hukum bahwa dalam keadaan lapar, seseorang yang mencuri di supermarket tidak termasuk kejahatan gitu. Sedangkan di Indonesia ini kita memiliki hukum di KUHP yang bersifat baku, kaku, dan perkembangannya itu baru ada rancangan RUU KUHP ini. Jadi saya akan KUHP itu sudah dari zaman. Oke, makasih. Perlu nggak kita belajar perbandingan hukum di antara lain? Ya, perlu nggak hukum progresif ini? Ya. Nah, dalam permasalahan ini orang tidak dilihat. Misalnya orang itu mencuri. Kenapa orang itu mencuri? Ya karena lapar misalnya. Kemarin Bukio menyatakan ada unsur pemaaf, ada unsur pembenaran. Ada nggak pernah dipertimbangkan hal itu oleh aparat penegak hukum, CJS khususnya, Polri utamanya? Ada tidak? Taunya pokoknya. Apalagi misalnya dalam permasalahan ini ada ya, melihat mukanya, muka kau aja sudah mendongkolkan. Misalnya begitu kan? Muka kau aja sudah mendongkolkan. Apalagi perbuatanmu kan begitu.
ya kan? Nah ini hal-hal ini yang tidak boleh. Nah, kalau nanti adik-adik bersifat melihatlah secara objektif dulu, jangan permasalahan ini arogansi dikedepankan, jangan ada kepentingan lain dalam penegakan hukum, tidak boleh itu ya, harus objektivitas. Lihat juga kausalitasnya, kemarin saya kasih tahu kausal proksimanya. Siapa yang masih ingat kausal proksima? Siapa? Ayo. Siapa namamu? Apa? Sebab utama yang memiliki dampak paling signifikan ya. Kausal proksima. Tanya apa? Kita tiga kausal proksima. Nah, apa? Baru kemana kita sih? Itu Pak Robin punya ininya itu, masa kita sudah lupa. Yang nyata kemarin siapa? Adi nyata nanti. Kausal proksima. Yuk kebelakang kemarin sudah jelaskan kok. Waktu Agus Maris mengatur sefoto sudah kirim ke bapaknya. Ya. Apa? Ya sudah nanti baca ya, saya bukan gimana. Bahasanya sudah jelaskan kemarin di sini. Di sini kita jelaskan ya Bu Gio ya. Kausal proksima apa? Sudah kemarin. Kalian takut kan? Ya, apa aja saya jelaskan, nggak usah saya tambahin. Masa kalian pikiran ya kemana-mana, pikiran bikin anak ada pikiran, cuti IPL ada pikiran, belajar. Apa sudah saya sholat di tengah-tengahnya ada apa? Kemarin kan sudah saya jelaskan. Ada saya itu apa, di tengahnya apa, persamaan objek seperti apa? Kan saya jelaskan. Kalau masalah media itu duduk di situ kemarin ya, media ya. Yang saya ledekin kamu botol kiranti itu kan? Ya masih. Ini tolong dilihat hal tersebut. Kausalitasnya juga dilihat, ada faktum postpartumnya dilihat seperti apa, maintenance-nya bagaimana. Ini pelajaran yang dulu sudah pernah sampaikan. Oke ya. Nah ini sebagai pengantar biar adik-adik paham tentang hukum progresif itu. Yang memperkenalkan pertama kali hukum progresif siapa? Profesor ya, jangan sebutin namanya. Profesor dari profesor bukan yang gampang. Ya, Profesor Sucipto Harjo memperkenalkan kenapa beliau sudah mampu berpikir jauh-jauh sebelumnya. Hukumnya akan begini. Kita sangat salut pada beliaunya itu. Mampu sampai off the box berpikirnya kan, keluar daripada hukum yang sudah berlaku dan tidak tertentu dengan hukum positif yang ada. Nah ini juga harus kita ikuti perkembangan ini. Ya, ikuti bagaimana dalam permasalahan ini kok bisa hukum kita seperti ini sudah ratusan tahun itu. Ya, ratusan tahun dalam permasalahan ini diperbaiki, tidak juga ada ini. RUU juga tidak selesai. Oke lanjut pengantarnya. Oke. Nah ini karakteristiknya. Saya melanjutkan. Ini merupakan pengantar karakteristiknya kalau dibaca. Coba Pak Risman siapa baca karakteristiknya. Hukum tidak berada pada posisi stagnan. Sebentar dulu. Hukum tidak berada dalam posisi stagnan. Siapa yang ngerti? Siapa yang paham maksudnya? Yang fleksibelnya seperti apa? Apakah kayak balon betul-betul? Hah? Coba angkat tangan, jangan kalian beri keroyokan. Satu-satu angkat tangan. Yang betina angkat tangan, yang lelaki gentleman angkat tangan. Coba, maksudnya apa? Biar rekan-rekan paham. Ya, Happy, gak banyak nilaimu ya Happy ya. Ya, tapi nanti saya kurangi kalau salah. Hukum tidak berada pada posisi stagnan. Yang dimaksud di sini adalah law in action, bukan law in force, di mana ada peradaban manusia yang semakin maju adalah hukum. Jadi hukum adalah peradaban manusia. Jadi semakin waktu peradaban manusia semakin maju. Berarti hukum itu tetap terus berkembang, gitu ya. Tidak berarti hanya sampai di situ. Bahwa melihat juga perkembangan. Tapi selama ini bagaimana hukum itu? Terhukum dan terbelenggu, terbatas dengan
sebagainya ya. Nanti biar Pak Topir menyempurnakan, saya cuma mau mancing-mancing dan memanas-manasin dulu ya, jadi ya. Nah, terus yang kedua, hukum progresif bukan sebagai sentral perputaran manusia, melainkan manusia lah yang berada di pusat perputaran hukum. ada di dalam lingkaran perputaran hukum itu. Paham maksudnya, adik-adik? Mengerti maksudnya? Apa ini? Apa maksudnya? Siapa yang ngerti? Ayo sudah dicatat belum? Jawab. Ya. Ayo siapa yang mengerti? Biar saya cara nalar daya tangkap apa adik-adik sudah paham. Hukum itu seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan diinginkan didapatkan oleh manusia? Bagaimana hukum itu hidup di masyarakat? Bagaimana hukum itu berkembang? Sehingga dalam permasalahan ini hukum progresif pun posisi hukum bukan sebagai sentral perputaran manusia, bukan sebagai sentral perputaran manusia. Ya. Menurut saya, maksud dari hukum bukan sebagai sentral perputaran manusia adalah di sini manusia yang selalu mengikuti hukum. Artinya pedomannya itu hanya hukum itu saja. Kalau hukum progresif, manusia menjadi pusat penerapan artinya manusia menyebabkan bagaimana hukum itu harus berlaku dan Maknanya di pedomannya adik-adik jangan begitu saja menelan, jangan begitu saja menerima. Oke, yang selanjutnya ketika hukum progresif menolak. Terus Hukum progresif telah memusnahkan status quo karena kelisahannya mencari dan terus mencari tentang bagaimana dan di mana keadilan. berarti kan berupaya mencari keadilan secara objektif. Ya, nanti keadilan itu saya jelaskan di belakang nanti ada keadilan itu ya. Paham maksudnya ini? Paham mengerti? Apakah hukum positif sudah menjangkau hal ini? Sudah menjangkau hukum positif ini yang saat sekarang itu sudahkah seperti itu? Belum semua. Apa langkah upaya-upaya kita? Apa? Nah sekarang kan keinginan dalam hukum progresif karakteristiknya harus seperti ini. Bagaimana kira-kira upaya kita untuk mencapai ke situ? Ya. Keadilan yang hidup dalam jiwa masyarakat, keadilan yang hidup dalam jiwa masyarakat. Bagaimana keadilan hidup dalam jiwa masyarakat itu yang adil dan beradab? Merasa terpuaskan. Kalau puasnya ya pakai obat kuat, tapi Iya. ya. Bagaimana? Kalau kepuasan itu parameternya susah, Pi. Rasa keadilan juga susah itu karena adil untuk tersangka belum tentu adil bagi korban. Keadilan itu susah parameternya juga. Bagaimana dalam permasalahan? Ya sedikit tidaknya lah ada rasa adil. Ya. Karena dalam permasalahannya untuk menjangkau memenuhi keadilan itu benar-benar memerlukan hal-hal yang super. Ya. Manusianya, aturannya banyak harus dilihat di situ. Nah sekarang ada restoratif justice. Apakah itu merupakan buah daripada hukum progresif atau gimana? Ya. Apa alasannya? Ya. Apa alasannya? Siapa? Coba yang jawab di depan. Ya. Kenapa restorasi justice termasuk dari perkembangan atau bagian dari hukum progresif? Menurut saya ya karena sama-sama untuk mencari keadilan. Iya. Dari keadilan dan daripada itu apa lagi? Hukum progresif. Kemanfaatan. Sudah kan tujuan hukum. Yang lainnya apa lagi? Dulu Tobin. Ya. Selain mencari asas keadilan juga mencari Kenapa mau kamu ngacengin ini? Apa maksudnya? Terus? selain mencari asas keadilan juga mencari asas itu keadilan kemanfaatan. Tak bukan hukum progresif. Hukum progresif restoratif justice merupakan hasil dari buah hukum progresif. Apa maksudnya? Maksudnya Melisa, Siap menurut saya bagian dari perempatan nih kau. siap orang Batak. Batas apa kau makanya? Tanggal Tanggal dipanggang terus betul. siap. Lanjut. Menurut saya kenapa restoratif justice bagian dari hukum progresif karena Bukan bagian hasil atau buah. dari hukum progresif karena artinya itu merupakan
saja atau tidak melalui pidana kejahatan diberlaku pada hukum pidana. Maka terus mendapatkan keadilan itu dilakukan hukum progresif restoratif justice seperti itu. Apa yang dimaksud dengan ultimum remedium? Apakah itu bagian dari hukum progresif? Ultimum remedium dalam undang-undang kita, undang-undang nomor 2 itu apa tugas fungsi kita, tugas peran fungsi kita? Undang-undang kepolisian. Yang gakum. Kan tidak semata-mata harus gakum terus. Dalam hukum positif kan gakum terus ditunjukkan. Sedangkan dalam tugas pokok kita itu ada melindungi, melayani, mengayomi dan penegakan hukum. Kalau semuanya ditegakkan untuk apa? Ada restorasi justice. Ya, kenapa kok pimpinan kita mendengungkan ultimum remedium ini? Yang tadi saya sampaikan apa? Ya, ultimum remedium. Dalam ini pidana sebagai hal terakhir, karena dalam kebijakan di Indonesia sendiri ada penyelesaian permasalahan dengan restoratif justice, dan selain itu ada juga dengan penyelesaian permasalahan secara mediasi. Dalam hal ultimum remedium itu ada nggak celah-celah peluang aparat penegak hukum untuk melakukan hal-hal yang negatif? Bagaimana moralitinya? Harusnya sebagai aparat penegak hukum melihat yang baik, melihat yang ada permasalahan hukum, atau melihat yang seperti apa? Itu sebagai pengantar ya. Selanjutnya, dalam hukum tidak dipandang secara absolut. Apa pengertiannya? Apa pemahamannya? Hukum tidak dipandang secara absolut. Ya. Hukum tidak bisa dipandang secara universal antar negara. Apa artinya absolut? Apa? Jadi setiap negara hukum berbeda-beda. Ya. Sudah paham ya maksudnya? Sudah ngerti kan? Yang terakhir tidak menghasilkan secara tekstual, namun konteks dalam situasi transisional. Ya. Inilah karakteristik daripada hukum progresif. Tolong adik-adik camkan dan tolong adik-adik catat. Ya. Jangan sampai adik-adik tidak mengerti tentang hukum progresif ini. Ya. Progresif seperti apa? Dari mana asal usul progresif ini? Siapa yang memperkenalkan? Di Indonesia ini bagaimana harapan dan tujuannya, bagaimana pencapaian keadilan selama ini. Adik-adik sudah tahu, memahami bahwa adik-adik sedikit tidaknya sudah pernah mengenyam pengalaman di wilayah dalam penegakan hukum, ya, bahwa hukum positif selama ini tidak mampu menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, rasa keadilan, tujuan hukum itu tidak bisa tercapai sepenuhnya. Masyarakat masih merasa ada hal-hal yang tidak sepatutnya dalam penegakan hukum, sehingga berkembang dan muncullah hukum progresif ini. Lanjut. Kita baca di sana kita. Ciri-ciri hukum progresif. Hukum mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Bentar. Paham maksudnya? Paham. Kebutuhan seperti apa masyarakat ini? Karena rasa keadilan yang tidak. Masyarakat masih merasa belum puas dengan penegakan hukum ya, yang selama ini ditegakkan oleh TGS. Masyarakat tidak merasa puas, tidak merasa dalam permasalahan mencari keadilannya terus terang aja. Sampai kemana harus bisa mencari keadilan? Melihat situasi, lihat morality, ya, lihat moralitinya, lihat kapasitas SDM-nya, aparat-aparat penegak hukum. Belum lagi cobaan-cobaan yang ada di polisi, di internal polisi seperti apa, di internal kejaksaan bagaimana, di antara, mohon maaf, lawyer-lawyer oknum seperti apa. Wajar tidak dalam permasalahan ini masyarakat untuk mengharapkan mendamaikan hukum progresif ini? Lanjut, yang kedua kita Pemilihan kepentingan rakyat dan kepentingan keadilan. selama ini sudah belum?
Kepentingan rakyat itu seperti apa? Rakyat yang tidak punya duit, rakyat yang miskin selalu diabaikan. Masyarakat mencari kebenaran, mencari keadilan selalu ditinggal. Apa yang didambakan dalam penegakan hukum? Ya, harapan-harapan seperti apa? Ya, kan kasihan masyarakatnya. Ya adik-adik ya. Nah, kepentingan keadilan ini sudahkah terjawab? Kepentingan keadilannya? Kan belum kan? Makanya muncul terus berkembang. Ya, karena belum ini kan terus berkembang jadinya. Nah, bagaimana yang ketiga? Widya. Yang ketiga? Tujuan mengantarkan manusia kepada makanannya ditelan dulu, jangan sampai nyembur makananmu itu. Ya sudah, gantiin dulu daripada Widya malu. Coba yang di belakangnya dulu, yang di tengah, yang di tengah. Ya. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Iya, ininya gimana pengertiannya? Bertujuan mengantarkan manusia pada kesejahteraan. Ini merupakan ciri-cirinya ya. Selama ini sudah belum? Belum. Kira-kira dengan adanya ciri-ciri ini, hukum progresif ini mudah-mudahan bisa tercapai atau tidak? Oke. Yang ke itu, yang keempat apa? Hukum berwajah manusia. Apa maksudnya? Hukum berwajah manusia. Bagaimana hukum itu berwajah hantu? Menyeramkan. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Hukum berwajah manusia. Ya. Ya. Dia menjawab juga. Ya. Hukum berwajah manusia maksudnya adalah hukum itu merefleksikan perkembangan dinamika kehidupan manusia. Kepentingan, kebutuhan, keinginan, rasa-rasa keadilan berwajah manusia, kepentingan manusia seperti apa? Kalau manusianya kayak Lombroso gimana? Pak, kok pintar Lombroso? Pintar ya Lombroso? Ilmuwan Lombroso. Nah itu maksudnya. Selanjutnya bersifat responsif. Seperti apa bersifat responsif? Responsif. Bagaimana cepat tanggapnya, ya, kepekaannya, namanya responsif. Ya, dalam presisi kan ada kan apa itu? Ya, memprediksinya seperti apa, meresponnya keadaan hukum seperti apa, permasalahan seperti apa. Ya, bersifat respon. Jadi ketangkap segeraan ya. Jadi tanggap, tidak lelet, tidak abai dan lain sebagainya. Yang terakhir bergerak dalam proses perubahan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Happy ya, kalau nggak salah. Law is process, law in the making, ya. Paham maksudnya ini adik-adik semua? Paham? Dipa? Ngerti Dipa? Benar? Ritma? Pura-pura catat semua Ritma. Benar? Nanti pura-pura catat kelihatannya aja lagi, tapi nggak ngerti. Kitanya kausa proxima nggak ngerti. Ya, saya itu berikan pengantar dulu. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Pak Robin untuk melanjutkan memberikan penjelasan mengenai masalah perkembangan hukum progresif. Silakan Pak Robin.